Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Aurel Fresiana dan rekan saya Muhammad Ahmad Mudakir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pada topik 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia bagian demonstrasi kontekstual mengenai identitas manusia Indonesia. Diawali dengan definisi identitas, secara harfiah memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Setelah mengetahui identitas manusia Indonesia, kemudian ada nilai kemanusiaan Indonesia. Yang pertama, nilai jiwa, hasrat, martabat, sosial, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan tradisi dari waktu ke waktu. Terdapat 3 nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai Pancasila. Dan yang ketiga, nilai religiusitas. Selanjutnya akan dibahas nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam keberagaman atau Kebhinneka Tunggal Ikaan. Bagi orang Indonesia, keberagaman merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaan yang khas. Keberagaman membentuk sebuah identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Nah, apa saja sih perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama itu ada ras, warna kulit, bahasa, tradisi, ritual, mitos, legenda, bangunan, hasil bumi, flora dan fauna, agama, dan yang terakhir ada suku. Berdasarkan pemikiran Koncaraningrat, budaya mempunyai 3 wujud. Wujud yang pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Salah satu contohnya yaitu norma agama, norma kesopanan, norma sosial, dan lain-lain. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Wujud pertama bercirikan abstrak atau spiritual, artinya disebut wujud abstrak atau spiritual karena memang tidak kasat mata. Meski demikian, ide-ide, gagasan, atau nilai-nilai itu memberi pengaruh dan mendorong kehidupan dan aktivitas manusia di tengah masyarakat yang secara kontinu sehingga membentuk adat kebiasaan. Tindakan atau aktivitas manusia dalam memperjuangkan nilai-nilai di dalam kebersamaan masyarakat akhirnya membentuk sistem sosial atau sebuah pola perilaku yang mentradisi dan bisa menghasilkan wujud fisik, budaya atau artefak yang bernilai luhur. Maka dengan demikian, sistem nilai, sistem sosial, dan hasil karya manusia yang bernilai luhur merupakan satu kesatuan yang ketiganya merupakan wujud budaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Apabila menilik dari sejarahnya, keberadaan manusia Indonesia sebagai bangsa yang akan merdeka membutuhkan pondasi filosofis sebagai penegas identitasnya. Pondasi filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Mencari pondasi hidup berbangsa sudah menjadi pergulatan Insinyur Soekarno sejak tahun 1925. Dalam imajinasi dan cita-cita menggapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno sudah menggumuli nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat Nusantara yang akan dijadikan sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam
wujud Pancasila. Karenanya Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong, kerjasama, dan hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia merupakan wujud penghayatan dari nilai-nilai Pancasila. Setiap warga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kebersamaan sebagai bentuk makhluk sosial. Rukun dan damai merupakan kebutuhan setiap pribadi di dalam hidup bersama di tengah dunia. Terciptanya hidup harmonis dan damai menjadi tanggung jawab setiap pribadi dalam kebersamaan yang mempertebal rasa aman dan syukur setiap pribadi sebagai warga masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Sila-sila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan bermusyawarah atau gotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Selanjutnya, nilai religiusitas. Religiusitas merupakan salah satu aspek insani berupa getak hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religion atau agama merupakan model kehidupan yang ditandai oleh ikatan atau keterhubungan praktis kehidupan, doa, ritual, komunitas, persaudaraan, dan tindakan amal kasih. Religiusitas merupakan inti dari religion. Dengan demikian, religiusitas dan agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan meta-empiris, yang menyatukan dua sisi insani yakni sisi jasmani dan rohaniah. Ada dua, yang pertama religion tanpa religiusitas, yaitu ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin. Ia kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Yang kedua ada religiusitas tanpa religion, yaitu sementara religiusitas tanpa agama akan menjadi gerakan karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan keberlanjutannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.